Terus malah kok gorong gitu, weh. Kono koncoku. Malu aku berjaman. pada Betul Bu, betul panas Bu. yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan bertanya sedang apa di sini menanti pacar jawabku sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia tiada masa paling indah masa-masa di sekolah tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah. Halo, Kak. Kak. Halo. Ya, Aku seorang diri hanya berteman itu siapa? Itu siapa? Iya itu tuh untuk siapa? Nggak bisa lah, udahlah. Kemarin nggak diambil. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ngambil paket itu. Ya kemarin kan udah closing. Kecuali belum closing. Nah, yang nanti ya minta lebih gede diskonnya. Diskonnya lebih gede buat siapa? Kalau tahu, bentar dulu ya. Halo. Halo. Kak. Halo. Ah. Halo, Pak. Halo, Kak. Ini siapa nih? Alpi. Saya Pak Alfi. Wah. Alpi. Gimana kabar Pak? Ya Pak. Ya, mohon maaf buat kedengaran suaranya, Pi. Dengar Pak. Dengar. Putus-putus nggak? Putus-putus nggak? Tidak. Tidak. Terima kasih.
benar jadi info ini yang bit update gitu. Ya Pak, siapa? 86 Pak. Ya. Ya, oke. Kedengaran ya? Dengaran Pak. Oke. Oke, baik, baik. Berarti udah bisa standby kita ya? Absen. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di acara Medcovasin Series yang sesi yang kedua terkait materi penata laksanaan pada luka bakar. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami keluarga besar dari Medcovasin memohon maaf bila selama ini pelayanan dari Medcovasin kurang memuaskan atau belum bisa menjangkau di area Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, selamat siang semuanya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kali ini nanti kita akan membahas terkait dengan penata laksanaan pada luka bakar. Yang akan dibawakan hostnya nanti ada Bapak Kana Fajar. Sebelumnya Bapak Kana Fajar ini sudah pada kenal semuanya ya. Bapak Kana Fajar, saya perkenalkan ulang, Bapak Kana Fajar itu adalah seorang direktur dari PT Pohon Bidara Medica, yaitu PT yang membawahi atau yang membawakan produk Medcovasin yang Bapak Ibu sering kenal dengan sebutan zinc cream di PT Pohon Bidara Medica ini. Jadi Bapak Ibu nanti perkenalan banyak dengan Bapak Kana Fajar. Jadi untuk hari ini pure 2 jam kami berikan dan akan dipandu oleh Bapak Kana Fajar. Dan jangan lupa Bapak Ibu nanti di akhir sesi kami akan mendirikan diskon yang sangat luar biasa untuk Bapak Ibu semuanya di kegiatan di akhir sesi nanti. Di akhir sesi nanti akan ada diskon besar-besaran dari Medcovasin. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk atau ikutilah biar diskon untuk di akhir sesi nanti. Untuk Bapak Kana Fajar sudah siap Pak? Siap. Oke, siap. Untuk Bapak Kana Fajar, waktu dan tempat saya persilahkan. Thank you Mas Alfian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, apa kabar semua? Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran ya? Dengar. Kedengaran. Kurang keras. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia ini, saya pikir semuanya sudah lagi pada santai. Indra hadir. Oh, hadir semua ya. Baik, di kesempatan yang menjelang sore ini, jadi kita akan mendengarkan ya terkait dengan sharing daripada pengaplikasian Medcovasin untuk pasien dengan permasalahan. Dan saya pikir untuk Bapak Ibu sekalian yang memang pada hari ini itu cukup antusias sekali untuk melakukan atau menangani pasien dengan luka bakar. Siap Bapak Ibu habis ini? Mau melakukan perawatan luka bakar, siap Bapak Ibu? 130. Siap. Ya, siap ya. Baik Bapak Ibu, jadi di siang menjelang sore ini kita akan mendengarkan paparan daripada dua pembicara kita, yaitu Bapak Edi Mulyadi dan Bapak Agung Ginanjar,
di mana di kesempatan awal ini selama 30 menit akan dibawakan oleh Bapak Edi Mulyadi, kemudian akan dilanjutkan yaitu selama 30 menit lagi oleh Bapak Agung Ginanjar yang topiknya ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu, yaitu penanganan penggunaan metcoprazin pada pasien dengan luka bakar. Nah, seperti kita ketahui bahwa luka bakar itu sangat biasanya itu kan mudah-mudah ditanganin, tetapi banyak sekali sebelum atau sesudah penanganannya. Maka di kesempatan ini metcoprazin series yang kita adakan ini itu mencoba untuk mengupas tuntas Mic-nya Pak Kana, mic-nya. Suaranya hilang, Pak. Pak Kana, mic-nya. Karena mic-nya makannya. Oke, bisa dengarkan saya? Oke Pak, udah bagus Pak. Oke. Oke, siap. Baik. Oke, kalau gitu biar tidak berlama-lama saya panggilkan Pak Edi, Bapak. Siap. Siap. Kedengeran. Ya, assalamualaikum Pak Kana. Udah ready. Suara Kana yang nggak kedengaran nih. Suaranya hilang Pak Kana. Suaranya hilang Pak Kana. Ya, udah oke. Ini dengar ya? Oke. Oke, baik. Di kesempatan siang ini ya, yang lain dan tidak bukan yaitu Bapak Gubernur, Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Edi Mulyadi, ya, Presiden Indonesia yang akan hari ini memaparkan satu materi yaitu pengaplikasian dari perawatan luka bakar menggunakan metcoprazin. Bapak, jadi Pak Edi, di sini Bapak diberikan waktu 30 menit Ya. untuk memaparkan presentasi Bapak. Biar tidak berlama-lama lagi, saya berikan waktu, tempat, dan kesiapan semuanya kepada Bapak. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kana Fajar. Bisa dimunculkan slide saya? Boleh Pak, boleh. Sorry Pak ya. Bapak bisa langsung start. Dari sana bisa juga kok. Bisa, tapi ini privacy ini. Oh, oke. Ah. Udah kok. Apa? Coba. Belum juga. Belum bisa nih. Oke. Baik Pak, Sebentar. biar Pak. Ya baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya, sehabis nanti acara ini Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu karena banyak sekali sharing terkait dengan metcoprazin, sekaligus nanti ada beberapa giveaway yang akan dibagikan sama Mas Alfian dan beberapa diskon-diskon yang akan dipaparkan sama Mas Alfian. Dan jangan kemana-mana Bapak Ibu, stay tune terus di sini. Dan Bapak Ibu, bagi yang teman-teman yang belum bisa masuk, bisa juga untuk menonton di YouTube channel kita, ada di WooCare Publishing dan WooCare metcoprazin. Sudah Mas Alfian? Siapin? Belum.
kelihatan ya? Gimana? Sudah terlihat? Baik, berarti Mas Kana saya mulai ya. Ya Pak. Boleh lanjut Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekali hari ini warahmatullahi wabarakatuh. senang sekali hari ini bisa mendapatkan kesempatan saya diundang oleh Pak Kana beserta tim dari PT Pohon Bidara untuk berdiskusi terkait dengan luka bakar, dan saya senang sekali hari ini bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya yang tentunya adalah para praktisi luka di seluruh Indonesia. Jadi saya sengaja minta judul ke Pak Kana Fajar kemarin adalah tentang aplikasi Medcovazin pada perawatan luka bakar. Karena memang ini menjadi salah satu andalan saya di klinik. Dari awal, dari 2010, kita pasien luka bakar sangat banyak yang memang kita rawat dengan menggunakan Medcovazin. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita coba sharing kepada Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, kalau memang nanti kita tidak sempat berpanjang lebar berdiskusi, mudah-mudahan ini ada alamat koresponden saya, nanti kita bisa ketemu lewat udara dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, luka bakar ini menjadi sangat menarik. Karena apa? Karena memang menurut American Burn Association, itu kita lihat ini ada setiap 34 menit, ya, setiap 34 menit itu ada satu orang yang mengalami luka bakar di sana, ya, menurut American Burn Association. Kemudian di Indonesia sendiri itu ada 0,7% atau 1,7 juta masyarakat Indonesia itu juga yang mengalami luka bakar, dan ini memang sangat tinggi. Seperti yang kami dapatkan di data di Edwecare, ini Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa angkanya sangat menarik ini. Jadi di tahun 2015 kita sudah merawat 4,2% pasien dari total pasien kita di klinik, itu 4,2%-nya adalah luka bakar. Kemudian di 2016 turun angkanya 1,1%, 2017 tetap, kemudian mulai meningkat lagi di 2018 1,2% juga, dan ini peristiwa yang kemarin pada saat meledak sumur minyak di Aceh Timur, kita juga merawat sangat banyak pasien luka bakar. Jadi naik lagi angkanya menjadi 4% dari total pasien yang kita rawat dalam setahun. Nah, kemudian persentase atau distribusi kelompok usia pada luka bakar yang kita dapatkan adalah ini rata-rata di tempat kita ini pasiennya anak-anak. Nah, jadi 76% itu yang kita rawat adalah anak-anak. Anak usia dari 8 atau ya sekitar 8 bulan sampai dengan 12 tahun, ya. Kemudian yang dewasa juga cuma 24%. Jadi lebih banyak pada anak-anak. Dan ini memang kalau kita lihat penyebabnya, hasil survei juga di Amerika, penyebabnya ini banyak kejadiannya angkanya di rumah. Di rumah, kejadian banyak di rumah sampai 73%. Nah, jadi ini berbanding lurus atau sesuai dengan apa yang kita dapatkan juga di tempat kami. Jadi di tempat kami juga pasien luka bakar ini juga yang paling banyak terjadi karena kejadian atau kelalaian orang tua pada saat di rumah, ya. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa luka bakar ini merupakan salah satu cedera yang terjadi baik secara langsung karena kontak langsung atau terpapar dengan sumber panas seperti biasa. Jadi bisa sumber panasnya itu dari cairan, kemudian kimia, listrik atau radiasi, ya. Nah, jadi ini luka bakar kita. Nah, penyebab luka bakar seperti tadi, ini menurut American Burn Association, ini karena terpapar api, karena terbakar dengan api itu sekitar 30%, cairan atau uap panas itu 35%, kemudian kontak benda panas itu 20%, kemudian 15% itu lain-lain, bisa karena akibat radiasi atau terkena pecahan-pecahan mesin dan sebagainya. Kemudian listrik ada 15% dan kimia juga 15%. Nah, kalau di tempat kami ini cuma penyebabnya ada 3 penyebab sebenarnya.
30%-nya kena api, 65% kena cairan. Jadi rata-rata anak-anak itu tersiram air panas rata-rata. Ya. Kemudian karena kelalaian masuk ke dalam kuali atau tempat masak. Nah, yang kena listrik cuma 5% di tempat kita. Jadi rata-rata memang karena cairan dan uap panas. Nah, kemudian oleh para ahli sebenarnya luka bakar ini dibagi sebenarnya menjadi 4 tipe saja. Thermal burn karena terpapar dengan radiasi panas tadi, karena kemudian karena kimia, chemical burn, karena listrik, electrical burn, kemudian juga karena radiasi, ya, karena radiasi. Kemudian beberapa ahli yang lain juga menyimpulkan cold injury atau friction burn ini juga termasuk dalam kelompok tambahan dari luka bakar itu sendiri. Yang ini 14 namanya. Oke, oh ya, kita ketahui. Masuk aku dunia ya 14. Oke. 11 itu yang nasional. Sebagaimana Maaf Bapak Ibu. Yang saya Pak. Maaf Bapak Ibu. Ya. Saya mohon untuk perhatiannya. Kalau seandainya agak bising ya. kan topik ini dulu. Aku lah itu. Oke. Oke. Baik. Boleh lanjut Pak Kana ya? Oke, baik. Kemudian derajat luka bakar ini rata-rata buku hanya atau berrata-rata dari referensi hanya membagi derajat luka bakar itu menjadi 3 atau bahkan ada buku atau sebagian referensi yang lain mengatakan 4. Ada derajat 1, derajat 2. Derajat 2 ini pun kalau misalnya yang 3 kategori itu dibagi menjadi 2, ya. Derajat 2 permukaan dan derajat 2 dalam. Kemudian jadi yang derajat 3. Atau kalau misalnya ada yang tidak membagi menjadi derajat 1, 2, dan 3, ada yang 4, berarti derajat 2-nya menjadi tidak 2A dan 2B, tapi derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Nah, sebagaimana kita ketahui, saya pikir ini kita tidak perlu memaparkan lagi gimana yang dikatakan derajat 1. Kerusakan boleh dilihat berdasarkan tingkat kerusakan lapisan kulit kita. Nah, tetapi yang mesti kita pahami adalah pada derajat luka, ada perbedaan sedikit. Derajat luka 1, luka bakar derajat 1, itu biasanya sedikit terjadi eritema atau kemerahan, kemudian nyerinya terasa nyeri tetapi tidak terlalu kuat. Tapi pada derajat 2, ini lukanya merasa sudah nyeri, kemudian juga ada bula atau terjadi blister, kemudian juga terlihat ada cairan atau bulanya yang pecah juga kita temukan. Kemudian yang derajat 3 ini biasanya luka bakarnya tidak lagi ada sensasi. Kenapa? Karena banyak saraf-saraf perifernya yang sudah nekrotik atau mati, ya. Sehingga tidak ada rasa, ya. Nah, itu yang membedakan bahwa bahkan ini kena udah sampai ke fascia, tendon, kemudian otot dan tulang di derajat 3. Jadi ini mungkin yang membedakan. Nah, sengaja ini kita tampilkan supaya nanti kita bisa melihat bahwa proses pemulihannya juga agak berbeda. Ya, kalau misalnya derajat 1 itu bisa sembuh pada hari ke-1 sampai hari ke-3, ya. Prosesnya biasanya hari ke-3 sudah terjadi pemulihan secara otomatis, secara fisiologis tubuh. Kemudian kalau derajat 2 ini bisa berlangsung 5 sampai 7 atau sampai 20 hari maksimum. Nah, kemudian kalau yang derajat 3 ini perlu pemulihan yang lebih lama. Dan bahkan perlu kadang-kadang untuk penanaman kulit atau tandur kulit yang baru karena untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi, kalau yang tingkat pertama itu namanya superficial burn. Jadi ada eritema, kemudian ada intake, ada skinful, ya. Kemudian derajat 2 itu disebut juga superficial partial thickness burn. Ini hampir sama, intake, ada bula yang pecah, kemudian terlihat moist, ya, kemudian jaringannya memerah. Jadi ini yang keduanya. Kemudian yang di partial thickness burn ini hampir sama seperti tadi, tapi rasa nyerinya juga semakin kuat dan disertai dengan jaringan yang agak pucat.
Nah, sedangkan yang full thickness burn bisa dikategorikan derajat 4 atau ke derajat 3 yang tadi. Ini biasanya jaringannya memang sudah iskemik atau nekrotik, bahkan terlihat hitam. Kemudian ada juga jaringannya yang terlihat misalnya seperti pucat yang sangat berat dan tanpa disertai nyeri biasanya. Nah, perencanaan yang kita inginkan adalah ini bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan penanganan nyeri, karena nyeri yang paling sering dirasakan nyeri, ya. Yang paling kuat dirasakan adalah nyeri. Kemudian upaya bagaimana mencegah supaya tidak infeksi. Kemudian bagaimana debridement yang aman kita lakukan. Kemudian upaya-upaya mencegah supaya tidak infeksi seperti tadi, prevention infection. Kemudian bagaimana mempertahankan jaringan supaya tepat granulasi. Kemudian prosesnya bisa epitelisasi. Dan yang paling penting juga bisa meminimalkan scare atau jaringan scarnya, ya, jaringan parutnya. Nah, makanya nanti juga saya katakan kenapa kita menggunakan metcovazin. Nah, salah satunya nanti ada hubungannya dengan pembentukan scar. Nah, jadi manajemen perawatan luka, ya, manajemen perawatan luka bakar yang kita lakukan. Di sini nanti bisa saya putarkan ke videonya. Tapi sebelumnya kita coba melihat dulu bahwa setiap luka yang kita terima baik di klinik, kemudian di rumah sakit, itu yang penting-penting adalah lakukanlah asesmen. Nah, asesmen terkait dengan kondisi emergensi itu harus kita lakukan terdahului dengan primary dan secondary survey. Nah, primary survey seperti kita katakan, kita mengecek airway, breathing, dan bahkan beberapa kasus pada luka bakar itu terjadi kegagalan dalam pernapasannya akibat adanya iritasi pada saluran pernapasan yang diakibatkan karena obstruksi jalan nafas. Bahkan ini menjadi kematian yang sangat mengancam pada pasien luka bakar. Nah, jadi jangan gara-gara kita gara-gara merawat luka bakarnya, tetapi kita tidak mempedulikan kegawatannya. Nah, kemudian sirkulasi juga menjadi sangat penting. Karena berdasarkan seperti kita ketahui bahwa proses inflamasi setelah terjadi cedera, tubuh selalu melakukan proses inflamasi. Dengan terjadi degradasi sel emas, pelepasan mediator-mediator kimia, yang otomatis ini bisa mengakibatkan pembuluh-pembuluh darahnya menjadi sangat permeabel, ya, sangat permeabel sehingga terjadi kebocoran plasma dari intravaskular ke ekstrasel atau interstitial. Nah, sehingga ini akan mengakibatkan kecenderungan terjadi shock yang sangat kita khawatirkan. Nah, untuk itu makanya di rumah sakit atau dan saya pikir ini tidak bisa kita tangani di klinik pribadi kita. Kalau kondisi seperti ini, pasien harus kita rujuk. Ada resusitasi cairan selama 24 jam yang diberikan untuk mencegah supaya pasien tidak mengalami shock hipovolemik. Nah, kenapa harus 24 jam? Dan ini juga mohon kita perhatikan semuanya bahwa proses pemberian resusitasi cairan ini dimulai dari sejak pasien itu luka udah dihitung waktunya. Jadi kalaupun dia misalnya luka bakarnya dialami jam 10 pagi, tiba di rumah sakit jam 12, hitungan 24 jam tetap dimulai dari jam 10 pagi. Kenapa? Karena proses inflamasinya sudah terjadi dari terjadi perlukaan tadi. Nah, sehingga sebagaimana dijelaskan di referensi-referensi yang terkemuka bahwa masa inflamasi yang sangat masif ini terjadi 4 sampai 6 jam. Maka 4 sampai 6 jam terjadi kebocoran plasma yang sangat adekuat, sangat masif. Sehingga ini diperlukan resusitasi cairan yang baik. Nah, kemudian kenapa sampai 24 jam? Masa itu akan berlangsung sampai 24 jam. Jadi ini alasan kenapa cairan itu diberikan selama 24 jam untuk yang emergensinya. Setelah selanjutnya itu boleh diberikan kebutuhan cairan sesuai dengan kebutuhan tubuh pasien kita sendiri. Nah, kemudian nanti teman-teman saya pikir juga kalau seandainya sudah mengikuti ATLS, di sana sudah dibahas bahwa ada kecenderungan pemberian yang terbaru, yaitu cairan. Kalau dulu kita semua mau bayi, anak, dewasa itu tetap kali 4 mau luka bakar dengan apa. Sekarang ada perbedaan pada orang dewasa, kemudian anak, kemudian dengan jenis luka bakar itu sendiri. Pada luka bakar listrik, mau dia anak, bayi, kemudian dewasa, itu tetap memberikan formulasi cairan 4 ml per kilogram berat badan, kemudian dikalikan luas luka bakar, kemudian
dikalikan berat badannya. Jadi itu jumlah cairan yang harus dimasukkan selama 24 jam. Nah, baik. Kemudian setelah kondisi emergensinya terlewati dengan baik, tidak ada kegawatan, kemudian kita boleh melakukan fokus kepada lukanya melalui pengkajian holistik seperti biasa. Kita tanya penyebab luka bakarnya, kemudian kira-kira sudah berapa lama kejadian luka bakar, kemudian kita gali lagi kira ada faktor penghambat apa luka bakar yang pada pasien luka bakar kita ini. Kemudian baru kita lihat kondisi luka terkait dengan stadium luka, kemudian tipe jaringan, kemudian juga warna dasar luka, ukuran luka, kemudian juga kulit sekitar luka, kemudian cairan atau eksudatnya, bau dan nyeri. Jadi ini menjadi pengkajian yang mesti kita lakukan secara baik sehingga kita bisa melakukan fokus untuk melakukan perawatan pada pasien kita dengan baik. Nah, jadi seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ini memang perlu tindak lanjut yang bagus sehingga nanti penanganannya juga terutama penanganan nyeri juga mesti kita perhatikan pada pasien karena kebiasaan pasien-pasien dengan luka bakar ini nyerinya juga sangat bervariasi. Nah, ini yang saya sudah singgung tadi. Jadi penata laksanaan awal jangan lupa kita memperhatikan kondisi emergensinya supaya kita sesuai dengan prosedur supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar ketentuan. Kita cek RW-nya, jalan nafasnya, kita lihat pernapasannya, kemudian kita lihat sirkulasinya, ya. Kemudian kita lihat sirkulasi. Ingat nanti seperti saya katakan tadi, ini ada yang berhubungan dengan tanda-tanda shock, mungkin bisa kita periksa nadi, kemudian tekanan darahnya, kemudian juga bisa melihat capillary fill time-nya. Kemudian juga kita lihat disability-nya, tingkat kesadaran pasien atau kaji status neurologi secara lengkap. Kemudian kita exposure supaya nanti kita bisa lihat luas luka bakar yang jelas supaya kita cairan yang dibutuhkan oleh pasien kita. Nah, kemudian kita expose. Nanti saya akan lebih fokus mungkin di penanganan lukanya. Nanti bisa coba kita diskusi. Nah, jadi sesuai dengan pedoman dan panduan itu memang ada beberapa dressing yang mungkin dianjurkan bisa digunakan pada primary untuk perawatan luka bakar. Tetapi di sini saya akan fokus penggunaan metcovazin karena sesuai dengan literatur yang pernah kami pelajari dan bahkan hasil uji penelitian yang sudah dilakukan, efektivitas metcovazin digunakan pada pasien luka bakar ini lebih baik. Nah, karena di dalam kandungan metcovazin mungkin nanti tim Pak Kana sudah menjelaskan atau kita sering membaca bahwa di sana ada kandungan citosan. Nah, citosan ini juga antimikroba yang memang juga sangat mudah didapatkan sebenarnya kalau mau kita buat dari bahan cangkang kepiting dan udang yang banyak didapatkan di Indonesia sebenarnya. Kemudian banyak ada beberapa khasiat di sana. Jadi metcovazin ini di samping menjaga kelembaban, pada luka, kemudian juga dia mampu meningkatkan upaya proses penyembuhan yang cepat melalui pelepasan fibroblast. Tapi dengan catatan penggunaan citosan ini dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan itu rupanya fibroblast yang dikeluarkan itu sangat sedikit, tidak terlalu banyak dikeluarkan. Sehingga ini mengakibatkan proses penyembuhan yang lebih sempurna. Jadi skarnya lebih tipis, ya, sehingga nanti kontraksi jaringannya menjadi lebih baik. Nah, ini jadi kelebihan metcovazin. Makanya rata-rata pasien yang kita rawat luka bakarnya dengan metcovazin ini tidak banyak yang kita temukan ada penebalan atau eskar yang sangat tebal di kulit atau scar, ya, jaringan parut yang menebal di kulit. Nah, ini salah satunya. Nah, kemudian juga dia bisa juga membantu untuk menghambat bakteri atau mikroorganisme yang akan masuk ke dalam luka, di samping mempertahankan kelembaban tadi. Nah, jadi makanya ini kita gunakan baik yang reguler maupun yang red. Nah, kemudian untuk secondary, kalau biasanya pada luka bakar ini cairannya banyak, atau untuk mempertahankan kelembaban yang baik, kami sering menggunakan foam atau absorben yang agak lebih tebal. Nah, ya, absorben yang agak lebih tebal.
Kemudian juga boleh kita gunakan silikon, karena juga silikon juga bisa membantu untuk skin barrier pada kulit, untuk memperbaiki jaringan kulit. Nah, jadi ini contoh kasus yang ingin saya diskusikan dengan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini ada satu anak, ya, anak P, ini kondisi luka bakarnya sudah 3 kali debridement di rumah sakit, itu sudah dirawat selama 13 hari. Ini 13 hari kondisi di rumah sakit, kemudian karena saya tidak paham pasti, karena proses peraturan BPJS lebih 2 minggu, kalau saya tidak salah, mereka harus kembali dulu ke rumah. Tapi keluarga, entah pasien karena memang nggak ada perubahan, keluarga minta pulang paksa sehingga keluarga memberikan ini obat yang ya topikal terapi juga, tetapi topikal terapi yang saya tidak perlu sebutkan namanya. Tetapi yang terjadi kita bisa lihat ini ada banyak sekali eskar, ya jaringan-jaringan matinya tumbuh semuanya, ini coba kita lihat. Nah, kemudian setelah ini kondisi waktu di rumah sakit juga kalau kita lihat, ini kondisi ya. Ini masih dipasang, bayangkan ini masih terpasang banyak tule-tule di kulitnya. Nah, kemudian setelah kita berikan metcovazin, nah jaringannya menjadi bergranulasi dan jaringan kulitnya menjadi seperti ini. Ini memang ada sedikit kesulitan pada saat kita rawat, ya. Kesulitan. Nah, ini juga ada faktor penghambatnya. Karena pasien pada saat kita wawancara, keluarganya kita wawancara, ini banyak sekali mendapatkan antibiotik. Sehingga kemudian juga jaringan granulasi atau jaringan yang baru tumbuh ini, kalau kita lihat juga masih banyak biofilmnya. Jadi karena kami menjadi kesulitan untuk membersihkan, agak sulit kita bersihkan. Sehingga kita selalu menggunakan pakai spraying, jadi kita spray aja. Tapi nggak maksimal bersihnya karena anaknya nggak tahan nyeri. Nah, sehingga ini sangat berlangsung agak lama ini proses seperti ini. Nah, kemudian baru kondisinya baru dapat diberikan tambahan yang lain, baru kondisi seperti ini. Nah, nanti ini ada lagi kasus. Nah, kalau kasus yang ini kita merawatnya juga tidak terlalu lama ini. Ya, ini hanya 16 hari perawatan yang bisa kita lakukan. Nah, jadi ini luka bakar juga pada anak, kita juga pakai metcovazin. Nah, cuma Bapak dan Ibu juga bisa melihat di slide yang kedua ini, di foto yang kedua, ini biasanya di jaringan-jaringan yang seperti ini, jaringan yang granulasi, bahkan ada yang hipergranulasi, ini kita harus bantu dengan penggunaan foam untuk kita kontrol. Nah, kemudian setelah penggunaan foam, kemudian kita berikan lagi metcovazin, baru dapat kita tekan supaya terjadi epitelisasi. Nah, ini juga pada anak juga, ya. Ini sama. Nah, ini yang lebih menarik. Ini luka bakar terjadi pada kulit kepala nih. Ini anak ini pada kulit kepala dan ini sudah dirawat selama 6 minggu di rumah sakit, ya. Dan sudah mengalami surgical debridement-nya udah 2 kali di rumah sakit. Kemudian pasien pulang paksa, kemudian kita rawat dan hasilnya sudah seperti ini, alhamdulillah. Ini kena minyak pasiennya. Jadi ini rawatannya kurang lebih 18 hari ya, udah seperti ini 18 hari kondisinya seperti ini. Nah, karena memang ini luka bakarnya dalam. Nah, nanti setelah ini coba saya putarkan videonya nanti. Nah, ini juga pada daerah bokong, ini sama, kita semua aplikasi metcovazin, dan bahkan untuk mencegah ada beberapa kondisi di sini nanti ada agak hipertropik scar, makanya kita juga gunakan bebat supaya agak kita tekan ya, terapi tekan untuk menekan pertumbuhan jaringan hipertropiknya. Nah, ini juga inilah kondisi yang sering kami temui. Ini anak yang masih kecil, masih bayi, ini juga kena air panas di wajah, bahkan di mulut. Nah, jadi pemberian metcovazin, jadi nggak usah takut nanti anaknya termakan atau terhisap. Jadi tidak ada efek yang muncul atau alergi, mual, muntah dan sebagainya, tidak ada. Jadi ini kita tetap berikan.
Jadi bahkan dari beberapa literatur yang coba saya baca, chitosan itu nggak apa-apa, nggak ada masalah kalaupun dia harus masuk ke dalam makanan ataupun misalnya pada saat tanpa sengaja ya, bukan sengaja dimakan, tapi tanpa sengaja, sehingga ini bisa memperbaiki jaringan yang telah sehat. Ya. Nah, ini yang menarik juga. Ini terakhir karena luka bakarnya agak luas, kemudian ini berhubungan dengan wajah, estetik mungkin ya. Setelah ini juga pasiennya udah 1 bulan dirawat rumah sakit. Saya punya video juga pada saat kita buka pertama sekali. Ini 1 bulan dari dirawat rumah sakit. Tapi kemudian kita rawat, kondisinya seperti ini. Kemudian terakhir pasien kita rujuk untuk estetik karena telinganya juga terjadi perlengketan. Ya, memang udah awal telinganya sudah lengket karena pertumbuhan jaringan barunya. Nah, jadi ini kondisinya sudah lebih baik ya. Setelah kondisi jaringan luka udah granulasi, kita kirim untuk dirujuk. Nah, ini juga pada daerah bokong kita lihat. Nah, ini juga pada wajah rata-rata banyak sekali pada wajah. Nah, ini bagian dada juga. Ya, ini juga sama. Ini cuma 8 hari. Ini perawatannya cuma 8 hari pakai metcopazin. Ya, kalau kita lihat stage-nya ini adalah stage 2 ya. Jadi lukanya 8 hari kita rawat tanpa menggunakan antibiotik dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada saat beberapa waktu yang lalu yang memang pernah kami posting juga, salah satu kegiatan INWCCA Aceh pada saat itu adalah membantu korban ledakan sumur minyak di kampung Pak Kana Fajar mungkin ini. Nah, ini pasien-pasien ini dirawat di rumah sakit. Jadi kita masuk ke rumah sakit. Nah, ini teman-teman semua pegang metcopazin dan sekali lagi terima kasih kepada pohon bidara, Wuker Center Bogor, kemudian INWCCA yang sudah mensupport mengirimkan dressing terutama metcopazin untuk kita rawat pasiennya. Nah, ini di rumah sakit, langsung ke rumah sakit ya. Nah, ini rata-rata ada 16 pasien yang kita rawat ya. Nah, rata-rata luas luka bakarnya di atas 25%. Nah, jadi alhamdulillah kondisinya baik. Nah, kan ini semua pegang metcopazin. Ya. Nah, jadi ini juga ini karena uap, ledakan uap ya. Ini juga kita gunakan metcopazin dan alhamdulillah ini cuma sekali ganti berban udah selesai Bapak ini. Karena memang tidak terlalu dalam. Ya. Nah, ini juga coba lihat luka bakar tempat kita hampir sama, mirip persis, semua rata-rata bagian wajah dan dada pada anak. Ini karena tersiram air panas. Nah, ini juga. Nah, ini salah satu, mohon maaf ini ada terlalu kelihatan wajahnya, nenek-nenek juga ya. Nah, ini sama, hampir mirip, hampir identik luka-luka bakarnya, mulut dada kalau pada anak. Nah, Bapak dan Ibu, ini salah satu kasus yang menarik. Ini juga agak lama kita rawat karena ini terjadi kondisinya banyak biofilm juga ini, ya, banyak biofilm. Jadi kita kombinasikan metcopazin, kemudian kita kombinasikan dengan salah satu produk antimikrobial yang lain untuk menekan supaya tidak menjalar atau tidak tumbuh lagi biofilm lebih tebal dengan cleansing yang lebih adekuat. Jadi memang inilah kemudahan metcopazin bisa kita gunakan pada semua tingkatan luka bakarnya. Kemudian bisa kita mix dengan beberapa produk yang lain termasuk gel. Pada kondisi-kondisi misal pasien mengalami nyeri, jadi kita sering mix juga metcopazin dengan menggunakan gel. Ya, atau pada saat pasien yang banyak eskarnya. Nah, jadi ini kondisinya dan ini pasien kenapa nggak ada foto terakhir karena nggak datang lagi udah sembuh. Ya. Nah, ini juga coba lihat hampir mirip semua. Ini sebenarnya banyak sekali foto-foto yang lain, cuma nggak saya tampilkan. Dan ini adalah kasus yang paling fenomenal yang sering saya bawa. Ini cuma 3 hari, masa 4 hari epitel begini, 4 hari epitel seperti ini. Ini sekali ganti balutan, waktu kita buka udah epitel seperti ini. Nah, jadi ini yang paling cepat 4 hari. Ya. Jadi kalau kita lihat ini udah stadium 2, kalau lukanya stadium 2. Kalau prediksi stadium 2 itu di atas 7 hari.
rata-rata penyembuhan yang disampaikan di beberapa literatur. Nah, tapi ini alhamdulillah 4 hari pasiennya. Dan seperti tadi kita katakan, semua pasien yang nampak di depan Bapak Ibu ini tidak kita kondisikan dengan antibiotik. Bahkan saya katakan bahwa literatur terbaru manajemen perawatan luka bakar ini lebih kepada penanganan luka, manajemen nyeri, kemudian kalau untuk penanganan upaya pencegahan tadi, ada upaya pencegahan dari infeksi, prevent infection tadi, itu menjadi tujuan tanpa harus diberikan antibiotik. Selalu kalau kita dengar, kemarin mungkin Pak Idram, Bu Ruran juga sudah sampaikan bahwa penanganan luka tidak mesti harus diberikan antibiotik. Kapan saatnya? Ada saatnya, harus tepat diberikan. Jadi kalau masih bisa diberikan topikal terapi, cukup dengan topikal terapi tambah antimikrobial udah selesai. Saya pikir seperti itu. Nah, jadi saya akan coba putarkan video kepada Bapak dan Ibu supaya ini bisa memberikan gambaran yang lebih nyata dan jelas kepada Bapak dan Ibu bagaimana perasaan penanganan luka bakar yang kami berikan. Bisa koneksi dah. Ya, oke. Jadikan suara. Kelihatan? Terlihat? Gedein suaranya. Oke, terlihat Pak. Ya, oke. Nah, ini pasien yang tadi yang saya tampakkan tadi. Ini kondisi luka pada saat datang pertama di tempat kita. Jadi cleansing yang kita lakukan pakai spraying ya. Jadi kita spray aja, spray. Karena untuk mengurangi, kalau kita swab tambah nyeri pasiennya. Cukup kita spray. Nah ini juga masih baru datang dari rumah sakit nih. Jadi masih banyak tule-tule. Ini pasiennya sangat tidak nyaman. Ya, ini kita berikan metcovazin. Sebagai primer dressingnya. Kemudian kita tambah absorben. Ini juga ada island pad-nya. Jadi kemudian kita tambah absorben lagi, kasa. Supaya pasiennya lebih nyaman. Nah, kita pasang pressnet supaya lebih nyaman pasiennya.
Nah, jadi ini terakhir hasilnya. Ya, udah tutup semua. Biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, dari kesemua pasien yang kami lakukan perawatan di tempat kami, itu semua kita gunakan Medcovazin seperti saya katakan. Yang pertama, Medcovazin itu sudah sesuai dengan konsep perawatan luka mois, kriteria dressing yang kita gunakan itu sudah sangat sesuai. Kemudian juga kemudahan-kemudahan yang ada dari Medcovazin yang seperti saya sampaikan tadi, pada saat luka itu ada biofilm, ada terpapar misalnya dengan mikroorganisme yang lebih banyak dan membutuhkan antimikrobial dari topikal yang lain, ini bisa kita mix. Jadi memudahkan kita untuk mengaplikasikan. Makanya sangat hampir saya bisa katakan hampir 90% pasien di tempat saya itu semua menggunakan Medcovazin. Cuma beberapa kasus seperti tadi ada kita modifikasi. Dan ada tips yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa pada saat kita melihat ada jaringan yang sangat mudah berdarah, kemudian mengkilat di atas permukaannya. Jadi ini merupakan tanda-tanda jaringan yang mengalami infeksi sebenarnya. Berarti banyak mikroorganisme di atasnya, di atas luka, sehingga untuk proses penyembuhannya akan terjadi kesulitan. Nah, jadi yang mesti kita lakukan adalah ini juga beberapa kali kita menggunakan misalnya silver untuk menghancurkan mikroorganismenya, tetapi ini kadang-kadang tidak efektif, bahkan lukanya tidak bisa tidak ada kemajuan kalau kita lihat, tidak ada kemajuan. Sehingga ini ada, walaupun misalnya dikatakan bahwa kita dilarang menggunakan antibiotik di luka, tapi ini adalah salah satu solusi pada saat kita sudah nggak bisa lagi melakukan, tidak ada kemajuan dengan dressing yang antimikrobial lainnya, ya. Jadi kita menggunakan seperti pil chloramphenicol, kita tabur di atasnya itu untuk membantu mengurangi jaringan yang tidak bagus tadi, sehingga dan ini otomatis terlihat jaringannya memang langsung membaik dan terjadi kontraksi pada luka yang lebih bagus. Nah, jadi ini mungkin pilihan terakhir kalau memang tidak ada kemajuan dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi saya pikir mungkin ini sedikit pengalaman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Saya tidak membahas terlalu detail terkait dengan konsep dari luka bakar, karena kita semua pasti sudah sangat paham tentang luka bakar itu sendiri. Saya hanya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman bagaimana di tempat kami merawat luka bakar itu dengan menggunakan Medcovazin. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dulu. Mudah-mudahan kalau ada yang perlu kita diskusikan, saya siap untuk berdiskusi dengan Bapak dan Ibu. Untuk itu, saya kembalikan dulu ke Pak Kana Fajar. Atas paparannya, luar biasa sekali Pak. Saya pikir ini kasusnya sangat cukup istimewa sekali karena banyak memang kondisi-kondisi terjadi pada anak-anak dan ini sering terjadi prosesnya kecacatan Bapak. Karena ketika orang melakukan proses perawatan tersebut itu banyak yang gagal Pak. Salah satunya prosesnya seperti kontraktur, nah itu Pak, banyak sekali Pak itu terjadi. Sehingga saya pikir ini sangat cukup menjawab untuk Bapak Ibu mau mengaplikasikannya dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi paparan Pak Edi terkait dengan proses luka bakar itu sangat-sangat luar biasa sekali, dan saya pikir silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan penanganan luka bakar menggunakan Medcovazin di chatnya. Silahkan Bapak Ibu. Dan nanti di sesi akhir kita akan bahas satu persatu pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Edi. Sangat luar biasa Pak Edi. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena tadi topik pertama terkait dengan penanganan luka bakar, itu sangat luar biasa. Jadi, kita akan melihat bagaimana penanganan yang lanjut kalau seandainya terjadi pada kasus orang dewasa atau kasus terjadi pada anak-anak juga yang mungkin banyak menyebabkan resiko sekaligus ada faktor penghambatnya. Jadi ini nanti akan banyak dibahas oleh Pak Agung Ginanjar terkait dengan bagaimana sih penata laksanaan selanjutnya terkait dengan
luka bakar tadi. Baik, kalau begitu saya akan panggilkan Pak Agung Kinanjar. Assalamualaikum Pak Agung. Pak Agung? Assalamualaikum Pak Agung. Halo Pak Agung. Ya, sambil kita menunggu Pak Agung, jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana ya Bapak Ibu, seperti yang tertera sudah di belakang saya. Jadi bagi Bapak Ibu yang hari ini mengikuti Zoom Binar ini akan mendapatkan yang ada di belakang saya tulisannya, boleh dibaca. Tapi nanti terakhir kita akan coba untuk share ke Bapak Ibu sekalian. Halo Pak Agung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu ada sedikit kesalahan teknis barusan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. kita bisa terhubung. Apa kabar Pak Agung, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kabar baik. Gimana UKIR Pak Agung? Luar biasa Pak Agung. Pasien banyak hari ini. Banyak sekali. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, karena sekarang Pak Agung sudah hadir di tengah-tengah kita, maka mari kita dengarkan paparan dari Pak Agung selama 30 menit ke depan. Kalau begitu saya berikan waktu dan tempatnya kepada Pak Agung. Saya persilahkan Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Kana Fajar atas waktu dan kesempatannya. Saya tentu sangat senang sekali bisa bertatap muka, walaupun tatap muka di udara, tapi itu tidak mengurangi rasa hormat dan bahagia saya bisa ketemu dengan teman-teman, dengan rekan-rekan di seluruh Indonesia. Baik, kali ini mungkin tidak akan terlalu banyak yang saya bahas, teman-teman, karena memang secara inti tadi sudah disampaikan atau sudah dipaparkan oleh Pak Edi Mulyadi. Namun di kesempatan kali ini saya coba untuk share kepada teman-teman yang tidak lain dan tidak bukan juga aplikasi salah satu dressing yang kita sering gunakan di praktik mandiri khususnya, atau misalkan teman-teman yang di hospital, yaitu Metcopazin pada kasusnya itu luka bakar. Jadi edisi kali ini khusus edisi spesial kita ya, edisi luka bakar. Baik, itu di bawah ada kontak saya teman-teman, kalau misalkan nanti ada sedikit pertanyaan
atau ada hal-hal yang ingin kita sharing bersama, silakan kontak, dan juga ada IG Care Center kalau perlu informasi ataupun kegiatan-kegiatan kita di layanan, silakan teman-teman untuk follow atau ikuti. Baik. Yang saya akan bahas kali ini nggak banyak, teman-teman. Jadi yang sedikit saya akan menyampaikan terkait brain injury, ya, apa itu luka bakar, kemudian ada beberapa komplikasi juga, kemudian cara kita memilih atau menentukan dressing, karena nanti akan beberapa dressing, banyak pilihan yang muncul, dan kemudian bagaimana terakhir saya juga akan sharing beberapa case study yang kami tangani di klinik. Nah, luka bakar sendiri memang kondisinya saat ini cukup banyak tadi angkanya sudah dipaparkan oleh Pak Edi. Ya, kita di di lingkungan kita ataupun di tempat kerja kita tentu menghadapi berbagai macam kasus luka bakar yang beragam, baik dari kondisinya maupun juga penyebabnya. Nah, dari kondisi luka bakar tadi, salah satunya adalah akan mengakibatkan komplikasi. Nanti komplikasi secara sistemik ataupun komplikasi pasca selesainya perawatan ataupun karena gagalnya perawatan pada luka. Nah, kalau komplikasi sistemik yang paling sering muncul tentu adalah shock, sepsis, gagal ginjal, atau gangguan pneumonia. Nah, tergantung derajat atau tingkat keparahan luka bakar itu sendiri. Untuk menentukan stadium tadi sudah dibahas, kemudian untuk menentukan persentase, nah ini kita bisa menggunakan roll of 9 dan ada juga yang lain ya, bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, kemudian kita bicara tentang tujuan daripada perawatan luka bakar itu sendiri. Nah, salah satu tujuan daripada luka bakar ini bagaimana cara kita mempercepat proses penyembuhan luka supaya tidak berlarut-larut. Justru kalau luka penyembuhannya nanti lama, malah yang terjadi adalah luka itu hasilnya tidak akan optimal atau bahkan tidak sesuai yang diharapkan dengan kondisi timbulnya scar, ya, seperti keloid dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada luka bakar, kalau kita maintenance-nya tidak baik, ya, bisa saja yang tadinya luka bakar hanya luasnya misalkan 7 kali 5 cm, kalau misalnya penanganannya tidak tepat, itu bisa saja meluas atau bahkan grade-nya atau stadiumnya bertambah dalam. Nah, ini tugas kita juga bagaimana menciptakan kondisi itu agar tidak terjadi. Kemudian yang sering muncul kasusnya adalah infeksi. Teman-teman semua tahu bahwa di lingkungan kita ataupun mungkin teman sejawat kita masih banyak yang berpersepsi bahwa luka bakar itu harus dibiarkan terbuka. Betul? Ya, tidak sedikit yang berpendapat seperti itu. Nah, ini yang memang harus kita tegaskan kembali. Mungkin bagi perawat luka ya, wound clinician, ini tidak hal yang memang sudah biasa, artinya wajib semua luka ditutup. Tapi bagi teman-teman yang ataupun masyarakat pada umumnya itu banyak sekali kasusnya yang cara merawat luka bakar itu harus dibiarkan atau biarkan terbuka. Alasannya kenapa harus terbuka? Alasannya katanya ya, biar lukanya cepat kering. Terus yang kedua, biar lukanya tidak basah. Nah, ini perlu kita sampaikan bahwa teman-teman semua tahu untuk penanganan luka itu harus menggunakan konsep lembab. Lembab itu tidak basah dan juga tidak kering. Ya. Karena kalau misalkan basah, itu tadi akan merusak jaringan sekitarnya atau menambah luasnya luka atau menambah dalamnya luka. Kalau terlalu kering, ini yang dikhawatirkan, apalagi kalau kasusnya luka pada anak seperti ini. Ya, kasus luka pada anak, terus areanya tadi kata Pak Edi juga banyaknya di kepala atau di wajah ya, itu yang paling dikhawatirkan adalah timbulnya trauma. Nah, mungkin bagi teman-teman yang berpersepsi bahwa luka harus dibiarkan terbuka, penyembuhannya juga akan lebih lama. Gitu. Kemudian tadi permasalahan lain adalah nyeri. Nah, tugas kita adalah bagaimana menciptakan kondisi agar tidak terjadi nyeri. Ya, balik lagi ke tadi. Selain daripada kita mencegah trauma, akibatnya adalah menurunkan nyeri. Kalau misalkan nyeri atau
pasien mengalami nyeri, tentu dia akan mengalami trauma ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya, komplikasi yang muncul tadi kita bahas secara sistemik. Yang muncul pada kondisi luka, pasca perawatan luka atau pada saat perawatan luka, salah satunya adalah pembentukan adanya scars. Bisa bentuknya keloid ataupun kontraktur. Kontraktur biasanya di area-area tertentu, di area lipatan, yang tentu harus melakukan maintenance yang baik. Ini pengalaman saya, teman-teman semua, ketika kita merawat luka bakar, terus lukanya itu proses penyembuhannya cepat, tentu senang banget dong ya. Wah, cepet nih luka, seminggu atau 2 minggu selesai. Cuma habis itu kita lupa. Ternyata kalau misalkan luka di area, prosesnya di area ekstremitas, terus dia pas lipatan, artinya pas daerah sendi, itu kan akan terjadi banyak sekali mobilisasi ya, atau exercise, sehingga itu nanti bisa menimbulkan timbulnya scars atau keloid. Nah, ini adalah tugas kita bersama teman-teman, apalagi kondisinya pada luka anak ya, luka anak terus di daerah wajah, ini PR banget bagi kita agar bagaimana caranya ya pasca perawatan jangan langsung kita biarkan ya udah kita los saja pasien tanpa kita follow up. Nah ini kasihan ya kalau misalkan pada anak terus terbentuk scar seperti ini di daerah wajah, itu kan nanti akan terbawa selamanya seumur hidup pasien ya. Jadi caranya bagaimana teman-teman? Ya ini komplikasi lain ya seperti tadi, scar juga sama. Banyak treatmentnya ya, dari mulai surgical, farmakeutika sampai conservative measure. Nah, yang ingin saya tekankan di sini di conservative measure ini ada pressure terapi, massage silikon dan lain sebagainya. Cuma saya ingin menekankan kita sebagai perawat luka ada hal yang perlu kita perhatikan yaitu dengan menggunakan pressure terapi. Teman-teman kalau misalkan sudah terbentuk epitel, kita tahu bahwa epitel itu baru hanya 80% kekuatannya. Artinya apa? Ketika misalkan si granulasi itu tetap tumbuh, maka dia akan mendorong si epitel untuk tetap naik sehingga tadi timbul adanya keloid. Ya, maka kita harus tekan press ya agar si epitel tadi tetap berada pada posisinya. Dia tidak bertambah lebih atau lebih tinggi. Nah, yang kedua, teman-teman semua, ya, kita bisa menggunakan yang namanya adalah silicone based dressing. Nah, silicone based dressing ini memang efektifnya kita gunakan yaitu dia bisa mengontrol terhadap pembentukan scars atau keloid tadi. Ya. Jadi memang dressing yang berbahan dasar silikon. Nah, ini yang perlu teman-teman pakai atau kita gunakan. Ada yang pure murni hanya bahan dasarnya silikon, ataupun yang diimpregnated atau dicampur dengan bahan lain, contohnya seperti foam, misalnya foam. Ya. Oke. Nah, kita bicara masalah dressing. Barusan sudah saya bahas ya sedikit tentang beberapa dressing. Ya. Nah, yang bertugas atau ada salah satu parameter dalam pemilihan dressing, dari mulai tenaga kesehatan, kesiapan alat, caregiver, dan terakhir finansial. Tenaga kesehatan kita sebagai pengguna dressing atau kita yang mengaplikasikan dressing siap atau tidak, tahu atau tidak kegunaannya, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian kesiapan alatnya, ada atau tidak, kita tahu tapi ternyata di lingkungan kita nggak ada dressingnya. Atau caregiver pada saat pelayanan di rumah. Kemudian terakhir adalah finansial. Finansial, mampu nggak pasiennya membeli atau memesan si dressing tadi. Nah, itu juga harus diperhatikan betul. Ya. Dressing kriterianya yang baik itu seperti apa? Yang pertama adalah bisa mengabsorb eksudat, kemudian mencegah infeksi, kemudian mempercepat menciptakan kondisi luka yang lembab, ya, mencegah daripada tadi prosesnya luka bertambah lebar atau bertambah dalam, kemudian mengurangi nyeri tentunya, ya. Kemudian dressing ini diusahakan dioptimalkan agar tidak mencegah atau mengganggu proses pergerakan atau proses mobilisasi si pasien. Karena ada beberapa dressing, misalnya contoh
daerah tangan kita terlalu fiksasi, terlalu kuat, sehingga akibatnya apa? Pergerakan tidak terjadi lebih baik, sehingga akibatnya adalah terbentuknya kontraktur. Nah, seperti itu. Kategori dressing tadi ya sudah disampaikan juga, ada primary dressing, secondary dressing, fiksasi, dan antimikrobial dressing. Dan juga ada absorben ya untuk mengabsorb eksudat, dan periwound atau epithelial support. Ini juga penting teman-teman. Yang tadi saya sampaikan bahwa ketika misalkan luka sudah terjadi epitelisasi, tugas kita adalah menciptakan atau memaintenance agar si epitel tersebut tetap terjaga sehingga bentuk akhirnya adalah sesuai dengan harapan kita. Nah, Metcofazin tadi kita sudah bahas ya beberapa keunggulannya dan juga bagaimana optimalisasi dalam penggunaannya dan juga bagaimana efektivitasnya dalam kondisi penanganan luka bakar. Ya, berbahan dasar chitosan dan zinc cream, ya, ini oil based ointment. Jadi teman-teman semua yang bahan dasarnya adalah oil, ini tentu dia pertama adalah menciptakan kondisi lembab. Terus yang kedua, ya, selain menciptakan kondisi lembab, dia juga tidak akan menguap, artinya ketika misalkan kita pada saat menggunakan si Metcofazin ini tidak membutuhkan lagi fiksasinya yang harus mengcover untuk mencegah penguapan. Contoh kalau misalkan kita menggunakan dressing lain, di sini juga ada salah satunya adalah hydrogel. Hydrogel adalah water based solution, ya. Jadi bahan dasarnya itu adalah air. Nah, ini kalau misalkan kita gunakan bisa saja untuk luka bakar, tetapi kalau kita aplikasinya hanya sendiri gel saja tanpa kita menggunakan fiksasi seperti contohnya misalnya transparan film, ini nanti dia dikhawatirkan menguap sehingga tidak akan optimal kita gunakan pada luka bakar. Jadi tidak pada proses perawatan lukanya, nanti hasilnya tidak akan begitu optimal. Nah, fungsinya untuk gel ini juga dia support autolysis debridement, kemudian mengurangi nyeri dan rasa terbakar karena dia ada efek dingin, merehidrasi kulit sehingga lebih nyaman pasien kita digunakan si gel ini. Nah, teman-teman bisa combine sebetulnya kalau misalkan kita menggunakan gel atau menggunakan Metcofazin, itu sebetulnya tidak menjadi masalah ketika kita prosesnya digunakan bersamaan. Jadi keduanya bisa saling mendukung terhadap tadi proses penyembuhan luka dengan menciptakan kondisi lembab. Nah, tadi selain daripada absorben atau selain daripada support autolysis, salah satunya yang perlu kita perhatikan dressing yang bisa menciptakan absorben atau mengudat. Salah satunya yaitu foam, ya. Foam, poliuretan foam banyak sekali macamnya, teman-teman semua, ya. Di kita ada yang berbahan, ada yang apa namanya, foam adhesif ataupun non adhesif. Cuma di sini yang kita tahu bahwa tadi silikon itu bisa berdiri sendiri atau dia di-combine dengan salah satunya impregnated dengan foam. Nah, di sini ada foam plus silikon, namanya adalah Opticell silicone foam. Yang tentu dia selain mengabsorb eksudat, juga dia bisa mengontrol tadi epitelisasi yang sudah tumbuh, ya, sehingga dia bisa menciptakan prosesnya penyembuhan yang optimal. Kemudian ada algal edgy. Nah, ini kontrol antimikrobial. Teman-teman semua tahu bahwa kalau misalkan luka bakar tadi adalah resikonya terjadi infeksi, maka di sini daripada si antimikrobial berperan. Kita tidak dulu langsung menggunakan antibiotik atau kita kasih antibiotik, tetapi kita coba untuk gunakan yang berbahan antimikrobial. Salah satunya yang berbahan. Nah, EG atau silver ini bisa diimpregnated dengan banyak, ada yang impregnated dengan gel atau misalkan impregnated dengan foam, dan ini salah satunya diimpregnated atau dicampur menggunakan silver, ya. Itu fungsinya untuk apa? Kenapa harus menggunakan? Kemudian bisa mengabsorb eksudat, kemudian support autolysis, dan sekaligus karena ini mengandung silver, itu bisa sebagai antimikrobial dressing juga. Ya, nah ini silicone dressing teman-teman. Kita pakai silicone dressing ini
untuk tadi untuk mengontrol daripada hypergranulasi ataupun pembentukan scar. Tetapi kita pada saat kita gunakan ya, kita bisa menggunakan si foam juga yang memiliki silikon, yang terdapat silikon tadi, tetapi dengan kita kasih tekanan atau kompresi. Seperti di awal tadi bahwa untuk mencegah terbentuknya atau terjadinya scar tadi adalah dengan proses pressure ya, ditekan. Sehingga pada saat kita aplikasikan si OptiCell atau si foam ini, kemudian kita tekan di atasnya, gitu. Ya. Berikan tekanan. Oke, ini ada beberapa case study juga terkait dengan Halo Pak Agung. Ada suaranya. Halo Pak Agung. Maaf Bapak Ibu. Halo Pak Agung. Halo Pak Agung. Halo Pak Agung. Baik. Ya. Jadi tetap kita dalam proses perawatannya kita menggunakan time management ya, dengan perhatikan bahwa paling optimal kita gunakan adalah tissue manajemennya menggunakan autolysis debridement. Karena kalau kita menggunakan CSWD misalnya ataupun misalkan hydropressure itu nanti takutnya malah trauma, apalagi kondisi luka bakar pada anak seperti ini. Jadi kita cukup menggunakan konsep autolysis debridement. Nah, di sini kita tetap awal kita rawat luka dengan menggunakan konsep 3M, cuci luka dengan menggunakan cairan acid water atau acidic water, dan kemudian menggunakan sabun cuci luka. Dengan tentu meminimalkan terjadinya trauma. Kalau misalkan pada saat kita rawat pasiennya mengalami kesakitan, jangan kita paksakan harus bersih misalnya, tetapi pasien sakit. Nah, itu kita hindari saja. Kemudian dressing manajemennya, untuk dressing primer kita menggunakan Amor gel tadi yang gelling tadi, sama Mecofazine reguler. Kemudian di sekundernya menggunakan Kasa dan Hypapix. Jadi kita langsung fiksasi dan ganti balutan setelah 3 hari. Ya. Jadi progres lukanya kunjungan kedua, luka red 100%, masih edema, ya, terdapat eritema juga, bleeding, eksudat seros, ya. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa selama 3 hari ternyata proses inflamasi ini nggak berkurang. Nah, ini kunjungan keempat, ya. Jadi selama 9 hari setelah proses perawatan dari awal, sudah signifikan sekali perubahannya, ya, dari kondisinya luka tadi inflamasi, kemudian inflamasinya berkurang jauh, bahkan tidak terjadi inflamasi sama sekali. Ini berarti sangat menunjukkan efektivitas daripada penggunaan topika antimikrobial yang sesuai, ya, yang bisa menurunkan inflamasi, gitu. Jadi efektivitas 100%, tidak ada lagi bleeding, edema tidak ada, kemudian tidak ada eritema dan eksudat tidak ada. Jadi sama sekali ini tinggal maintenance di maturasi, ya. Jadi pasien merasa nyaman, ya, lebih tenang, kemudian efektivitas 100%, tidak ada jaringan scar. Walaupun tidak ada jaringan scar, ingat kita bahwa kita harus maintenance agar tidak terjadi pembentukan scar lebih lanjut. Nah, ini yang harus kita perhatikan.
Kemudian kasus yang kedua, ya ini ada dewasa usia 26 tahun karena terkena luka bakar api ya di tempat kerjanya. Kemudian sudah dilakukan perawatan di rumah sakit selama kurang lebih seminggu ya. Selama 1 minggu itu, lucu nih teman-teman semua, ini juga jadi pembelajaran bagi kita. Selama 1 minggu pasien tidak tidur sama sekali. Kenapa? Karena luka dibiarkan terbuka. Jadi hanya dikasih diolesin salep aja, kemudian luka dibiarkan terbuka begitu. Dengan kondisi dibiarkan terbuka, si pasien mengalami ketakutan yang luar biasa. Takut lukanya tergesek, takut lukanya tersentuh, sehingga pada akhirnya apa? Pasien tidak mau tidur. Ya, berarti kaitannya lagi-lagi dengan kualitas hidup pasien. Nah, setelah kita rawat, ya, pasien mengalami peningkatan kenyamanan, yaitu karena dia sudah ditutup, artinya sudah dibalut, pasien akhirnya bisa tidur dengan tenang. Jadi dari situ aja udah ketahuan bahwa memang wajib kita untuk semua kondisi luka itu wajib ditutup. Oke. Dressing manajemennya kita menggunakan hydrogel, metcloprazine reguler, dan kalsium alginate. Sekundernya menggunakan kasa, kemudian fiksasi menggunakan orthopedic wool dan crepe bandage. Tapi tidak kompresi, ya. Tidak ada kompresi. Nah, ini juga kondisinya jadi masih orang yang sama, ya, dia mengenai bagian tangan juga. Kita lihat pada kunjungan 1 masih sangat bengkak, nyeri tentunya, ya. Setelah 7 hari pasca kejadian, kemudian ada kemerahan, masih unstage, jadi belum ketahuan stadiumnya, eksudat sedang seros, nyeri, ya, dan udem. Nah, ini kunjungan kedua, kalau secara kita berpikir bahwa kok lukanya malah makin jelek, tentu kita harus pandai-pandai menjelaskan kepada keluarga atau kepada pasien, supaya mereka tidak putus asa dengan hasil perawatan yang kita lakukan. Kadang ada kalanya kalau misalkan dia melihat, oh lukanya makin nambah buruk nih, oh lukanya makin nambah lebar nih. Nah itu juga perlu penjelasan. Agar pasien tenang bahwa kondisi luka yang saat ini kunjungan kedua, itu bukan berarti lebih jelek daripada kunjungan ke-1. Justru dia lebih bagus, lebih baik, karena inflamasi sudah tidak ada, ya, sudah tidak bengkak dan sebagainya. Kemudian nyeri juga tidak ada. Kemudian sudah red 100%. Jadi artinya udah ketahuan nih, ya, stadiumnya stadium 2. Oke. Nah, setelah kunjungan yang ketiga, ya, itu kelihatan banget perbedaannya. Sangat signifikan sekali bahwa ini sudah terbentuk epitel basal 100% dan healing, ya, di kunjungan berikutnya. Nah, ini teman-teman semua bahwa penggunaan metcloprazine khususnya bagi luka bakar ini salah satunya adalah untuk menurunkan fase atau mempercepat fase inflamasi tadi. Karena tentunya kalau misalkan 7 hari pasien masih mengalami inflamasi, artinya apa? Inflamasinya udah memanjang. Dan itu jangan kita biarkan. Tentu mungkin sebelumnya kita maklumi bahwa perawatannya mungkin hanya menggunakan dressing atau balutan yang lain, ya. Nah, kita harus pilihkan yang memang tepat, yang bisa mempercepat proses penyembuhan luka, salah satunya menurunkan kondisi inflamasi tadi. Nah, ini kondisi tadi lukanya, kemudian kita bisa lihat dia sampai kurang lebih perawatan selama 1 bulan, ya. Perawatan selama 1 bulan. Nah, ini juga ada kasus yang berikutnya, 17 tahun, ya. Ini sama kita treatment dengan menggunakan metcloprazine dan hasilnya seperti ini. Jadi pada saat kunjungan pertama sangat kelihatan sekali bahwa dia inflamasi. Nah, ini udah sangat-sangat berkurang sekali inflamasinya. Ya. Ini juga sama, anak sembuh dalam 11 hari, ya. Ini 1 bulan. Nah, jadi teman-teman semua, yang saya ingin share di sini bahwa penting sekali, bahkan wajib kita menggunakan yang namanya occlusive dressing. Tetapi yang namanya occlusive dressing bukan hanya ditutup, karena kalau misalkan ditutup kita memilih dressingnya tidak tepat, nanti malah akan terjadi trauma, ya. Kebayang kalau misalkan luka yang luas tadi, terus kita tutup, terus lengket, mau berapa lama kita membuka si dressing tadi, ya. Sehingga apa? Pemilihan dressing yang tepat. Kita perhatikan
primary dressing. Kasa itu bukan nggak boleh digunakan, sekali lagi ya. Kasa boleh digunakan teman-teman, tapi dia hanya sebagai secondary. Ya, tapi walaupun begitu ada yang lebih baik dari kasa. Misalnya kita menggunakan kalsium alginate. Jadi kita bisa impregnated si metcofazin ya atau zinc cream tadi dengan kalsium alginate dan kemudian kita tempelkan di luka gitu. Jadi apa artinya? Pasien lebih nyaman, luka tertutup dengan baik, tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut terinfeksi. Kemudian apa? Menciptakan kondisi suasana yang lembab. Dengan lembab pada saat ganti balutan itu tidak trauma, tidak lengket ya, sehingga pasien lebih nyaman tentunya, apalagi pasien anak. Yes. Dan juga apa? Occlusive dressing ini menciptakan autolysis debridement. Seperti kita ketahui bahwa safe debridement yang aman adalah salah satunya menggunakan autolysis debridement. Nah, ini salah satu yang bisa menciptakan autolysis debridement yang pada akhirnya adalah tidak terjadi trauma gitu. Jadi pemilihan dressing dengan menggunakan metcofazin ini terbukti sangat efektif dalam menciptakan kondisi luka yang lembab, mencegah trauma dan tentu mempercepat proses penyembuhan luka ya. Juga yang lainnya adalah kita menggunakan hydrogel, menggunakan tadi silikon base, itu juga penting kita pakai untuk memaintenance agar hasil luka yang sudah baik ini tetap bisa dipertahankan. Jadi hasil daripada perawatan kita adalah harapannya dressing yang kita gunakan itu haruslah yang menciptakan kondisi luka lembab ya. Kalau misalkan ada tanda infeksi sebelum kita menggunakan antibiotik tadi ya, lebih baik kita menggunakan antimikrobial aja. Itu lebih aman ketimbang kita menggunakan antibiotik. Kemudian yang selanjutnya adalah maintenance di resusitasi cairan ya, karena memang kalau luka bakar ini sangat berisiko terjadinya dehidrasi dan sebagainya. Kemudian kita minimalis kondisi seperti halnya edema. Kita juga jangan lupa untuk maintenance ya kondisi lain ya pemberat seperti halnya misalkan diabetes. Bagaimana kalau misalkan pasien diabetes mengalami luka bakar juga harus kita perhatikan karena itu akan memperberat kondisi atau penyembuhan luka. Nah, itu saja mungkin teman-teman sharing sedikit daripada kasus-kasus yang saya tanganin dan beberapa prinsip penting kita dalam melakukan penanganan kasus luka bakar ini. Dan kemudian selanjutnya saya informasikan bahwa kepada teman-teman semua silakan untuk mengunduh aplikasi MyWalker di Google Play Store ya. Karena kenapa? Karena di situ ada banyak beragam informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Sebetulnya ini aplikasi untuk kita gunakan ke Walker ya, untuk kita gunakan ke pasien. Artinya pasien bisa tahu kondisinya, bisa melihat rekam medisnya di riwayat rekam medis. Jadi pasien bisa lihat nih saya sudah berapa kali kunjungan ke klinik dan kemudian dia bisa lihat perkembangannya seperti apa, bisa lihat foto-fotonya di situ ya. Dan terakhir dia bisa mengatur jadwal kembali untuk kunjungan berikutnya. Jadi ini untuk memudahkan. Bagi teman-teman, mungkin bagi teman-teman perawat kalau download ini apa keuntungannya bisa dilihat di situ ada banyak informasi ya terkait dengan artikel ataupun kita juga ada event setiap kali ada kegiatan yang kita lakukan atau dilaksanakan di Walker ataupun di Kediklatan kita pasti sharing di sini. Itu ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terakhir ini adalah website kita, silakan kunjungi untuk melihat berbagai informasi yang ada. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi teman-teman lebih pandai kita memilih dressing karena memang terbukti bahwa menggunakan dressing oil base salah satunya yang berbahan dasar chitosan dan zinc cream ini sangat terbukti mempercepat proses penyembuhan luka khususnya kasus-kasus luka bakar. Itu saja mungkin yang bisa saya share. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Kana Fajar. Ya, terima kasih Pak Kana Fajar. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi paparan dari Bapak Agung Ginanjar sangat luar biasa sekali dan sangat memberikan
gambaran ya buat kita bahwa bagaimana cara melakukan perawatan luka bakar yang sangat tepat. Salah satunya adalah Bapak Ibu harus benar-benar paham tentang bagaimana pemilihan daripada topika terapinya tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini saya sudah banyak sekali nih dapat pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan penggunaan sekaligus perawatan luka bakar. Nah, Bapak Ibu, jadi ini saya akan coba untuk mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Oke, baik. Pak Agung udah stop share dulu. Pak Agung bisa stop share dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan ya dari kedua narasumber kita yang menjelaskan terkait dengan penanganan pasien dengan menggunakan metcofazin, yaitu khusus kasusnya luka bakar. Pertanyaan pertama ini untuk Pak Edi Mulyadi, boleh Mas itunya, saya nggak kelihatan. Oke, Pak Edi, Assalamualaikum Pak Edi. Pak Edi. Jangan mute Pak Edi-nya. Oke, untuk Pak Agung aja deh kalau gitu. Pak Agung, ini ada pertanyaan dari Oke. Ada pertanyaan Pak Agung dari salah satu partisipan kita. Jadi ditanyain yang pertama, Pak Agung, boleh nggak begini? Bagaimana penggunaan metcofazin yang dimix dengan hidrogel, itu proses perbandingannya macam apa Pak Agung? Dan ada pertanyaan satu lagi, kira-kira kalau seandainya hidrogel ada silvernya, boleh nggak dimix dengan metcofazin? Itu Pak Agung pertanyaannya. Pak Agung, suaranya Pak Agung. Pak Agung, please. Suaranya Pak Agung. Nggak bisa dengar Pak Agung. Mana dia? Mas Kana. Yes, Pak Edi. Ya. Alhamdulillah. Pak Edi, ini kita masuk ke tanya jawab Pak Edi. Ya, siap. Ya. Jadi, Saya Pak Edi, ada. Ya, Halo Pak Edi. Ya, Dengar siap. Oke, baik Pak Edi. Pak Edi, ini ada yang bertanya ya terkait dengan penggunaan topika terapi nih Pak Edi. Nah Pak Edi, ada beberapa yang bertanya terkait dengan penggunaan salep metcofazin. Jadi dengan salep yang lain itu kira-kira mana yang lebih efektif Pak Agung? Pak Edi. Ya, baik. Ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya Mas Kana ya, memang ada yang terkait atau yang hampir mirip ya. Jadi kalau bisa biar saya jawab aja beberapa, nanti mungkin Mas Kana yang coba tengok mana yang belum terjawab.
Ya. Jadi efektivitas penggunaan, kalau ditanya tadi efektivitas penggunaan metcobazin dengan modern dressing yang lain, karena memang seperti saya katakan tadi, hampir 90% penanganan luka bakar di tempat saya ini saya gunakan metcobazin. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa rata-rata proses pemulihannya itu sudah sesuai dengan di referensi atau ketentuan-ketentuan. Jadi bahkan saya katakan ini seperti nanti misalnya ada luka bakar pada anak itu yang bisa cuma kita rawat cuma 4 hari. Nah, cuma 4 hari kita rawat. Nah, yang lain-lain juga tidak lebih dari 16 hari. Kemudian kecuali ada beberapa kasus yang saya katakan tadi yang memang ada dikecilkan dulu. Ada apa namanya penyulit ya, seperti sudah lama terkondisikan dengan antibiotik, kemudian penggunaan dressing yang efek kimianya mungkin lebih kuat dan sebagainya, ini juga akan mempengaruhi kondisi jaringannya. Nah, kemudian saya juga tadi ada, biar saya langsung jawab aja boleh Pak Kana ya? Halo? Halo? Halo Pak, halo. Ya, kedengaran ya? Ya, kedengaran Pak, kedengaran. Baik, ini biar sekalian aja saya tambahkan yang lain, ada beberapa pertanyaan. Jadi dari Bu Triana tadi, dari Bu Triana juga, ini sebenarnya kalau ditanya manajemen perawatan luka seperti Pak Agung sampaikan tadi, sebenarnya luka bakarnya adalah luka akut. Tapi pada saat kita rawat di klinik, kadang-kadang seperti tadi itu banyak pasien yang sudah dirawat sangat lama di rumah sakit, datang ke kita kondisinya udah jadi luka kronis. Jadi ini kalau memang masih lukanya akut, kita gunakan manajemen perawatan luka akut. Tetapi kalau udah kronis berarti tetap menggunakan manajemen luka kronis dengan mempersiapkan warna dasar lukanya atau persiapan dasar lukanya yang menjadi lebih baik ya. Jadi ini menjadi penting bagi kita. Kemudian tadi untuk trik supaya anak-anak tidak trauma atau untuk tidak menimbulkan atraumatic care pada anak, tidak terjadi atraumatic care atau tidak terjadi traumatic care maksud saya. Jadi ini sebenarnya ini perlu memang pendekatan yang sangat humanis. Kita libatkan keluarga, anaknya kita suruh pangku dengan, kalau lihat di video saya rata-rata semua anak itu kita suruh pangku sama ibunya atau kita suruh pegang sama ibunya, karena kan dia ketemu dengan orang-orang yang mungkin orang-orang yang asing menurut dia, sehingga ini menimbulkan kecemasan yang berat. Kemudian biasanya di klinik juga kita udah siapkan itu ada beberapa video di komputer atau di monitor kita yang bisa anak-anak tonton pada saat sedang kita rawat. Jadi kadang-kadang kita tidak menggunakan tempat tidur tindakan, tapi biasa kita gunakan sesuai dengan konsep atraumatic care. Mungkin di tempat yang lain yang lebih dia senangi, misalnya di kursi, ya, dekat dengan monitor, kita putar video dan sebagainya. Itu untuk membuat dia menjadi lebih nyaman. Kemudian ya sabarlah, ya harus lebih sabar, jangan buru-buru, pelan-pelan, perlahan. Saya pikir itu yang mesti kita perhatikan kalau itu anak. Dan orang dewasa juga demikian. Kemudian terkait dengan itu, kalau misalnya ada nyeri, saya sudah praktekkan banyak bahwa kalau timbul nyeri, itu biasa kita mix dengan hidrogel. Ya, metcobazin bisa kita mix dengan hidrogel, metcobazinnya. Nah, kalau ditanya tadi Pak Subhan juga sekalian perbandingannya berapa ditanya. Saya selalu menggunakan perbandingan 1:1. Misalnya, kalau saya gunakan metcobazin yang 50 gram, satu misalnya habis kita gunakan, juga saya akan mix satu hidrogel yang 50 gram juga. Jadi 1:1 supaya lebih efeknya lebih terasa bagi pasien. Jadi itu untuk Pak Subhan. Kemudian ada Bu Tia Wardiastuti. Jadi kalau bula itu di tempat kami juga ini ada beberapa, kita juga udah pernah melakukan sedikit apa istilahnya pengujian. Jadi pada saat metcobazin kita tempel di atas bula tanpa gulanya kita pisahkan atau kita pecahkan, ini agak lebih lama epitelisasinya. Jadi bula itu kalau tempat saya langsung kita pecahkan, tetapi dengan syarat bahwa kulit itu kita mesti ingat bahwa kulit sebagai yang berfungsi sebagai penjaga kelembapan, kemudian juga pengatur suhu, kemudian juga menjaga penguapan cairan, ini juga menjadi sangat penting. Jadi harus boleh kita buka bulanya, tetapi ingat kita harus tutup secara oklusif
Salah satunya juga tadi dengan menggunakan metcofazin yang tentunya mempertahankan kelembaban, kemudian gunakan absorben yang lebih baik untuk penyerapannya dan harus oklusif supaya untuk mencegah masuknya mikroorganisme dan untuk menggantikan fungsi kulit tadi. Nah, jadi sebaiknya bula itu kita buka. Nah, memang kalau kita lihat di beberapa literatur ini terjadi perbedaan pendapat, ada yang buka, ada yang tidak. Tapi kami sepakat di tempat kita ini kita buka. Efektivitas metcofazin untuk yang kita buka itu lebih baik kami lihat. Kemudian Ibu Eka Supriyatna, jadi kita boleh saja Bu pakai Medco. Ini kita pakai Medco itu pada saat penanganan pertama langsung aja kita pakai Medco, nggak ada masalah. Ya, jadi gampang sebenarnya. Kemudian dan pada semua stadium luka juga boleh kita gunakan. Kemudian Ibu Pak Sunandar Fatwa. Nah, kalau eskar sebenarnya seperti contoh di gambar case tadi yang pertama tadi kan eskar semua itu Pak, jaringan mati. Jaringan mati yang terbentuk di atas jaringan luka bakar itu sangat mudah kita rontokkan dengan autolysis debridement dengan bantuan metcofazin. Itu sudah sangat baik. Tetapi kalau misalnya maksud Bapak tadi bukan eskar, kalau eskar itu kan jaringan matinya. Tapi mungkin kalau skar, nah ini sekarang juga tadi sudah disampaikan Pak Agung, saya pikir juga bisa dengan menggunakan yang silikon, ya, yang bisa untuk menekan jaringan hipertropiknya. Kemudian Ibu Damayanti, ini untuk luka bakar yang kimia, kemudian luka bakar yang terpapar zat kimia, kemudian terpapar radiasi. Nah ini betul Bu, ini perlu penanganan khusus. Jangan nanti kalau kita tidak menggunakan pakaian yang lengkap, kemudian contoh nggak ada bahan yang tepat, itu sebaiknya kita refer saja ke tempat yang ada misalnya peralatan yang lebih cukup, misal ke rumah sakit. Karena contoh kalau seandainya zat kimia itu pada saat terpapar dengan handscoon kita bisa melarutkan handscoon juga, ini kan bisa berbahaya untuk kita juga. Jadi tetapi kalau misalnya bisa kita tangani, yang paling penting penanganan luka kimia dan radiasi itu yang pertama sekali itu memang harus cleansing sebanyak-banyaknya, harus dicuci, harus disiram pada jaringan air yang mengalir yang sangat banyak, ya. Jadi ini untuk menghilangkan zat-zat kimia dan zat radioaktif yang ada. Tapi kalau zat radioaktif ini malah lebih berbahaya, Bu. Tidak mudah untuk kita hilangkan, sehingga ini juga harus ditangani oleh tempat-tempat yang lebih baik yang menggunakan APD, yang memang APD-nya memang APD yang tidak mempan untuk radioaktif, ya, yang bisa menangani untuk radioaktifnya. Karena bukan seperti APD yang saat ini juga kita gunakan, ini juga ada beberapa yang membedakan. Kemudian Bu Ati, untuk bersihkan Medco cukup pakai sabun aja Bu, pakai Medco, pakai kalau untuk bersihkan Medco juga cukup pakai air, kemudian pakai sabun, dia akan segera bersih. Ibu Maria Ulfa, ini metcofazin dapat digunakan, tadi sudah saya jawab, digunakan pada semua stadium luka dan dapat dilakukan pada saat penanganan awal. Pertama sekali kena langsung kita gunakan di unit emergency, sangat bagus. Tadi yang saya katakan, saya sudah tunjukkan juga bahwa metcofazin ini kita bawa ke rumah sakit untuk penanganan pasien luka bakar yang sangat luas luka bakarnya, dan ini efeknya lebih baik, ya, lebih baik daripada dia menggunakan dressing yang lain. Nah, kemudian Ibu Vera Asmayanti, Medco di mix hidrogel bisa untuk mengurangi nyeri, Bu. Nggak ada masalah seperti tadi, perbandingan 1:1. Tetapi juga yang paling penting gali dulu. Perlu kita kaji dulu sebenarnya, karena nyeri ini sifatnya subjektif. Jadi beda orang itu dipengaruhi oleh budaya, jenis kelamin, suku, dan ini mesti kita perhatikan karena sifatnya subjektif. Jadi apakah karena kita menggunakan Medco dan nyeri, tapi kita harus berikan sugesti kepada pasien bahwa sebenarnya Medco itu tidak memberikan efek nyeri. Bahkan apalagi kita udah mix dengan hidrogel. Atau kalau pasien masih juga merasakan nyeri, dukung pasien untuk melakukan distraksi, teknik napas dalam, kemudian self hipnoterapi dan lain sebagainya yang sifatnya non farmakologi. Tetapi kalau memang juga tidak mempan, ketimbang dia nggak bisa tidur dan sebagainya, ini bisa kita konsultasikan ke dokter mungkin untuk dapat obat-obat yang bisa menenangkan pasien. Tetapi saya harus mengingatkan bahwa penggunaan obat-obat anti nyeri, apalagi yang obat anti inflamasi non steroid, ini sangat mempengaruhi proses penyembuhan luka. Jadi mesti kita ingat, kalau kita menggunakan obat-obat anti nyeri, gunakan obat-obat anti nyeri yang mengandung anti inflamasi non steroidnya.
bisa kita gunakan contoh seperti paracetamol dan lain-lain sebagainya supaya lebih aman bagi pasien kita. Nah, jadi jangan macam-macam kita berikan, tapi efek kepada lukanya lebih besar ketimbang penyembuhannya. Kemudian Pak Muhammad Khairuddin, ini saya juga pernah melihat Pak dengan menggunakan kulit ikan, tapi di tempat kita di Indonesia ini belum ada. Jadi mungkin butuh juga penelitian-penelitian yang kita lakukan, karena di Indonesia juga banyak kearifan lokal yang bisa digunakan. Contoh, misalnya ada juga perawatan luka kita dengan misalnya dengan menggunakan orang-orang tua kita dulu pernah kita dengarkan di tempat kami ini menggunakan perawatan luka bakar dengan menggunakan getah ataupun lendir dari keong sawah, dan hasilnya lebih baik juga. Jadi ini perlu kita dalami melalui penelitian-penelitian yang lebih tepat. Kemudian Bu Isti, Metcopazin Red itu digunakan kalau lukanya sudah bergranulasi, sudah berwarna merah, sebaiknya demikian. Kemudian kalau yang reguler itu sebaiknya kita gunakan pada luka yang hitam dan kuning. Tetapi kalau misalnya persediaan red kita nggak ada, yang merah juga masih boleh kita gunakan, tapi agak lebih tipis. Nah, kemudian Pak Abdul yang terakhir yang saya catat, mudah-mudahan nanti kalau ada lagi bisa kita ini. Resusitasi cairan menjadi kewajiban dan keharusan, Pak. Jadi kalau pasien masih bisa minum, anak-anak masih bisa minum, dan kebutuhan cairannya terpenuhi, ngapain kita gunakan lagi infus? Rata-rata pasien saya tidak pernah diinfus, Pak. Udah sampai yang akut ya, yang datang misalnya setelah luka bakar langsung datang, kalau dia masih bisa minum, kita langsung anjurkan pasiennya minum, kemudian dia perbaiki nutrisi, kemudian kita evaluasi dengan mudah. Kalau anak-anak, lihat berapa kali dia ganti pampers, kemudian kita suruh timbang pampersnya, berapa cairan yang keluar. Jadi kita monitor dari urinnya pada pasien-pasien yang dibawa pulang ke rumah. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Kalau masih ada nanti silakan disampaikan. Saya kembalikan ke Pak Kana, silakan. Pak Kana. Pak Kana. Pak Kana.
Halo. Halo. Ya, Mas Kana. Oke, mungkin Mas Agung boleh jawab pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab. Silakan Mas Agung. Suaranya sinyap. Baik, baik. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Coba saya untuk menanggapi. Tadi pertanyaan terkait dengan bagaimana komposisi ya, kombinasi antara metcofazin dengan hydrogel. Jadi udah dijawab sama Pak Edi. Dan kemudian ada pertanyaan terkait dengan bagaimana menggunakan kompresi pada penata laksanaan pencegahan scar atau keloid. Nah, di sini saya coba share ke teman-teman terkait bagaimana untuk penggunaan atau pencegahan scar ini. Jadi simpelnya, kalau misalkan ada alatnya sih nggak jadi masalah seperti yang gambar saya tampilkan. Tapi sederhananya kita bisa menggunakan contoh misalnya kalau umpamanya lukanya di daerah kaki, kita bisa menggunakan kaos kaki atau stocking ya. Tentu yang pilih yang ketat ya. Nah, untuk yang aplikasi ke lukanya, terlebih dahulu kita menggunakan tadi yang berbahan silikon base ya. Jadi bisa menggunakan foam yang berbahan silikon tadi, pembahan silikon, kemudian kita tekan posisi sehingga dia bisa mengontrol terhadap hipergranulasi atau pembentukan keloid tadi. Nah, selanjutnya untuk kondisi kalau misalkan lukanya sudah terjadi epitelisasi atau sudah merah, sudah terbentuk epitel, selain menggunakan metcofazin yang reguler, kita juga bisa menggunakan metcofazin yang red, yang merah ya, karena dia bahan dasarnya adalah hyaluronic acid, sehingga teman-teman bisa untuk mempercepat proses penyembuhan luka dan juga mempercepat epitelisasi menjadi lebih cepat matur atau maturasi. Jadi hal penting lain selain daripada penggunaan kompresi tadi pada maturasi, kita memilih topikal yang lain, yaitu salah satunya adalah metcofazin red dengan kandungan hyaluronic acid.